Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Jamila. Ya, Ibu Amanda. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah seorang guru sosiologi di SMA Negeri 1 Lembang Melintang yang biasa mengajar di kelas 12. Perbincangan kita hari ini, Bu Jamila, nanti seputar dengan pembelajaran sosiologi di kelas ya. Okay. Kemudian sebelum itu silakan Ibu Jamila memperkenalkan dirinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilah Puspasari SPD, bisa dipanggil Ibu Jamila. Saya di SMA 1 Lembang Melintang ini mengajar sosiologi di kelas 12. Nah, langsung saja pertanyaan pertama. Menurut Ibu Jamila, pembagian kelas di kelas 12 itu apakah sudah dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan peserta didiknya? Kalau yang saya lihat itu mereka waktu mendaftar sejak kelas 10 itu tidak ada berdasarkan tingkat kecerdasan. Jadi di kelas itu merata. Jadi yang baik dia yang anak berpengetahuan atau yang IQ-nya tinggi itu dicampur. Jadi sampailah mereka ke kelas 12. Kemudian bagaimana strategi pembelajaran sosiologi yang Ibu terapkan selama mengajar? Gitu. Karena yang pelajaran sosiologi ini bisa dibuat menarik dan bisa juga yang kadang monoton, ya. Jadi saya biasanya mengatur metode di kelas itu bervariasi. Kadang bisa diskusi, kemudian bisa kadang kita kayak menentukan masalah atau problem solving. Kemudian juga bisa kadang itu dengan yang metode dicampur dengan kuis, kemudian juga kadang menggunakan fokus memutarkan video sesuai dengan materi atau topiknya agar menarik. Oke. Selanjutnya ada nggak dirasa Ibu Jamila kendala-kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran di kelas? Oke. Kalau di kelas 12 ini yang saya rasa itu kan yang materinya tambah lama itu tambah meningkat ya. Waktu di kelas 10 kita hanya memfokuskan bagaimana itu definisi sosiologi, bagaimana perkembangan sosiologi. Kemudian di kelas 11 kita sudah mulai menelaah bagaimana yang penerapan sosiologi masyarakat, contohnya kan seperti kelompok sosial. Tapi di kelas 12 ini sudah mulai agak sulit yang materinya. Terkhususnya itu di bagian metode penelitian, apalagi di metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ihsanul Daes. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada pagi ini kita akan sharing sedikit tentang bagaimana proses pembelajaran sosiologi yang anak ibu alami selama di kelas 10, 11, dan 12 pada saat ini. Nah, pertama, apakah Ihsan sendiri menyukai pelajaran sosiologi? Jadi Bu, kalau dari saya pribadi, saya memang menyukai pelajaran sosiologi karena dari sebelum masuk SMA ini latar belakang yang membuat saya masuk ke jurusan IPS adalah karena pelajaran-pelajaran sosialnya, termasuk di dalamnya adalah pelajaran sosiologi. Karena kan secara umum sosiologi itu berkaitan atau berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan atau kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga ruang lingkupnya itu luas sekali. Karena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di masyarakat, adalah hubungan-hubungan sosial. Dimana ketika kita menyukai pelajaran sosiologi, maka akan lebih mudah bagi kita untuk berbaur dengan masyarakat ataupun berhubungan sosial dengan masyarakat di sekitar kita. Oke. Jadi demikian. Super sekali. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke tentang materi ini. Sejauh ini Ihsan ada enggak rasa-rasanya materi yang paling menyangkut di hati selama proses pembelajaran sosiologi di sekolah ini? Kalau untuk materi Bu, ya banyak sekali yang terpikir ataupun terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti konflik yang ada dalam masyarakat, kita tahu bagaimana konflik itu bisa terjadi dan kita juga tahu bagaimana cara untuk penyelesaian konflik itu. Sehingga
ketika ada konflik yang terjadi di dalam lingkup masyarakat kita seperti di sekitaran rumah kita ataupun di sekolah, maka kita bisa meminimalisir konflik tersebut. Kemudian ada pelajaran-pelajaran seperti perubahan-perubahan sosial yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga kalau ada perubahan sosial itu, kita juga dapat melihat apakah perubahan sosial itu nantinya akan berdampak positif atau berdampak baik terhadap keberlangsungan ataupun kehidupan sosial di daerah kita. Oke. Selanjutnya, sumber-sumber bacaan yang Ihsan biasa pergunakan selama proses pembelajaran sosiologi itu apakah harus hanya melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 12 IPS 1 Sekolah SMA 1 Lembah Melintang. Ya, pada pagi hari ini Ibu minta waktu sebentar untuk bincang-bincang kita ya Nisa tentang apakah Nisa menyukai pembelajaran sosiologi. Menurut saya kurang menyukai pembelajaran sosiologi karena sistem pembelajarannya sangat membosankan dan cuma mengajarkan materi yang itu saja. Ya. Materi yang itu saja. Maksudnya bagaimana? Cuma mengajarkan materi terus catat dan tidak diulang lagi. Artinya bukan materinya yang itu melulu diulang-ulang kan? Bukan, cuma teknik penyampaian materinya itu yang monoton begitu maksudnya. Yang mungkin hanya menggunakan metode ceramah saja gurunya ya, jarang sekali. Atau mungkin gurunya nggak pernah melakukan diskusi atau mungkin debat dan sebagainya nggak pernah. Jarang sekali. Oke, kemudian di dalam proses pembelajaran seperti ini ada kendala, ada masalah, ketidaksukaan dalam belajar sosiologi ini, pernah nggak cerita sama orang tua? Karena cerita sama orang tua tidak, Bu, karena saya sejak belajar sosiologi saya menyendiri supaya masuk ke dalam pikiran. Jadi nggak pernah sempat dicurahkan kepada orang tua ya. Jadi sehingga bagaimana dengan masalah nilai bisa di sosiologi? Kalau masalah nilai di bawah rendah Ya. Ada cukup memuaskan atau sebaliknya? sedang Artinya tidak terlalu merisaukan ya. Oke. Kemudian bagaimana menurut Nisa dengan pembelajaran di kelas itu, tidak pernah memangnya seorang guru itu membawakan pelajaran itu dengan bantuan media-media elektronik, misalnya laptop, komputer dan sebagainya, nggak pernah? Selama saya belajar sosiologi tidak pernah menggunakan buku atau lain sebagainya, cuma menyampaikan materi yang Cuma menyampaikan materi hanya dengan penyampaian buku aja ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan soal-soal yang Nisa hadapi pada saat mengikuti ujian? Apakah menurut Nisa soal itu sulit atau mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Darmawita, wali dari Ahmad Rifki, kelas 12 IPS 2. Ya, baik, terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Saya mau bincang-bincang sedikit tentang anak kita Ahmad Rifki di kelas 12 IPS 2. Sekarang dia sudah pencapaian akhir ya Bu. Nah, di sini yang perlu saya tanyakan kepada Ibu, apa sih motivasi Ibu menyekolahkan Rifki ini di sekolah SMA Negeri 1 Lembah Melintang? Ya, tujuannya agar setelah tamat dari SMA 1 Lembah Melintang ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maksudnya di bangku perkuliahan, dan bisa untuk mencapai cita-citanya nanti. Ya, super sekali, doa seorang ibu mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada nggak ibu merasa keluhan atau mungkin masalah-masalah tentang pembelajaran Rifki di sekolah? Keluhan misalnya Rifki ini kalau dibandingkan dengan harapan kita, misalnya dia kurang belajar, kurang maksimal lah
Ada nggak? Ada. Contohnya apa tuh? Ya harus terus dibilang kamu harus rajin belajar. Nanti biar bisa kuliah. Harus dimotivasi terus jauh ya. Nah, apa kiat-kiat Ibu dalam memotivasi Rifki ini? Apakah misalnya ada Ibu memberikan apa atau mungkin pelarangan seperti ini gadget misalnya, atau tidak boleh menonton atau tidak boleh bermain dan sebagainya, ada nggak? Ya ada juga motivasinya gini, kakaknya kan ada kuliah di Padang, jadi dibikinlah kalau hari liburnya dibawa ke Padang untuk rekreasi, lihat tempat-tempat perkuliahan. Pancingannya ya Bu ya, bagus sekali ya. Jadi memangnya ada kayak mana model pembelajaran Rifki di rumah? Apakah dia hanya belajar itu pada saat mau ujian saja, atau memang dia ada sih membaca-baca atau mungkin membuka-buka buku lah istilahnya, walaupun tidak pada saat mau ujian? Kalau ada, kalau setiap malam dia itu belajar, disuruh bikin PR, disuruh belajar, walaupun nggak ada PR belajarlah kamu biar dapat nanti ujian gitu. Sepertinya mau si Rifkinya mau. Ya harus ditemani lah belajar di rumah. Harus Duduk ekstra ya Bu ya. duduk. Kalau dibiarkan mungkin ini akan sangat